Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini saya Abdul Malika Zikri dengan NIM 23136. Saya Irna Holda Rukiana dengan NIM 23013. Saya Nurul Anjaroyani dengan NIM 23134. Saya Ali Hasan dengan NIM 23154. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan manual dari dataset yang kita gunakan. Yang kami gunakan yaitu diabetes dataset yang berasal dari sumbernya itu Kaggle, yaitu Pimendian Diabetes. Mungkin bisa ditunjukkan. Ya, ini merupakan dataset yang kita ambil dari Pimendian Diabetes ADA dan prediction. Dari dataset ini diabetes ini memiliki 9 kolom. Di antaranya ada pregnancy, glukos, blood pressure, insulin, BMI, diabetes pedigree, function, age, dan outcome. Nah, nanti ini outcome akan kita jadikan sebagai kelasnya untuk melakukan perhitungan manual dari menggunakan random forest untuk mengetahui apakah akurasi dari perhitungan kita tuh akurat atau tidak. Ini merupakan tampilan isi dari diabetes dataset yang kita gunakan, di mana outcome ini akan kita jadikan sebagai kelas. Jika hasilnya 1 maka nanti akan terdeteksi sebagai diabetes, jika 0 maka akan terdeteksi sebagai tidak diabetes. Dari data yang kita punya ini, di sini kita akan mengambil 9 data sampel untuk dijadikan perhitungan manualnya. Di sini kami menggunakan 3 pohon. Untuk pohon yang pertama itu menggunakan random fitur dari fitur glukosa, BMI, dan agennya atau umurnya. Ini fitur yang kita gunakan itu glukosanya, fitur yang ini. Nah, di fitur itu nanti kita akan split data value datanya, ambil titik tengahnya yaitu nilai tengahnya itu 125. Di sini prediksinya itu jika glukosanya kurang dari 125 maka menghasilkan 0, dan jika glukosanya lebih dari 125 maka akan menghasilkan 1. Nah, di sini ada perhitungan manualnya di mana sumber datanya itu untuk baris yang kiri itu berisi ID dari 2, 4, 6, 7, dan 8. Dan di sini kita juga ambil dari atribut outcome-nya. Ini outcome-nya itu berdasarkan ID-nya yaitu 0, 0, 0, 1, 0, yang berisi 1 positif dan 4 negatif. Begitu juga dengan yang kanan, jika glukosanya lebih dari 125 itu kan ID yang diambil tuh ID 1, 3, 5, dan 9, di mana untuk value dari outcome-nya itu 1, 1, 1, 1. Yang berarti 4 positif. Nah, kita di sini menggunakan perhitungan Gini impurity untuk mengecek keakurasian dari atribut yang kita gunakan dan kelasnya. Di mana untuk yang diperhitungkan yang Gini kiri, rumus dari Gini itu kan Gini sama dengan 1 dikurangi kurung P1 pangkat 2 ditambah P0 pangkat 2 tutup kurung. Nah, P1 ini ngambil dari mana? Ngambil dari value yang outcome-nya itu 1, dan P0 ini ngambil dari mana? Value dari yang outcome-nya itu 0. Nah, yang P1 ini kan value satunya kan cuma 1. Jadi 1 dibagi total listnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 itu kan hasilnya 0,2. Nah, kita ambil juga yang kanan yang P0-nya. Kan P0 ada 1, 2, 3, 4. Kan ada 4 yang 0 kan. Dan 4 dibagi total listnya itu kan ada 5. Jadi 4/5 yaitu 0,8. Nah, ini kan masih pangkat 2 kan. Nah, kita hilangkan pangkatnya kan 0,2 dikali 0,2 itu kan 0,04. Nah, jadi di sini kita masukin 0,04. Itu juga 0,8. 0,8 dikali 0,8 kan 0,64. Nah, jadi perhitungan akhirnya itu 1 dikurangi 0,04 ditambah 0,64 menghasilkan 0,32. Nah, kita kan menghitung yang ini kanan menggunakan dari yang split data yang kanan. Nah, berhubung yang kanan ini dari keempat listnya itu outcome-nya adalah 1. Nah, kalau perhitungan gini tuh jika semuanya value-nya sama maka hasil gini itu nanti akan langsung 0. Jadi kita akan menghitung gini totalnya. Gini total itu ngambil dari semua keseluruhan perhitungan tadi. Di mana untuk perhitungan pertama itu kita ambil dari split data yang kiri. Di mana kan split data yang kiri ada 5, kan total listnya kan. Nah, itu 5 dibagi total data yang kita gunakan, kiri dan kanannya itu 9. Nah, 5/9 itu dikali dengan hasil dari gini kiri tadi. Kan gini kiri tadi itu kan 0,32. Nah, jadi 5/9 dikali 0,32 itu kan menghasilkan 0,177. Sekian. Nah, kemudian kita hitung juga yang ambil dari split kanannya. Itu kan total ada 5 list, dari keseluruhan itu 9 list. 4 list kan, 4 list dari keseluruhannya itu kan 5 list. 9 list. Jadi 4/9 dikali total dari gini kanan itu kan menghasilkan 0 tadi kan. Jadi 4/9 dikali 0 sama dengan 0. Jadi total gini total itu 0,177 sekian. Jadi kenapa kita menggunakan Gini impurity ini? Gini impurity digunakan untuk mencari tahu keakurasian fitur tersebut. Nah, di mana jika hasilnya itu semakin rendah hasilnya maka semakin bersih data yang kita gunakan fiturnya. Nah, di sini kita masuk ke kolom barunya dari satu pohon tadi. Ini kita menemukan satu atribut yaitu prediksi. Di mana prediksinya itu ada 1, 0, 1, 1, dan sekian. Nah, di sini prediksinya itu dikatakan benar ketika apa? Ketika nilai glukosa dan outcome-nya itu sesuai dengan hasil prediksi tadi.
yang ini deh, kurang dari 125 atau lebih dari 125. Ini kan 148 kan lebih dari 125, maka benar hasil prediksinya itu 1. ID 7 kan berikutnya 78. Dan mengajukan outcome-nya 1. Nah, pada prediksi yang kita gunakan itu kan 125 kurang dari 125 0 kan. Tapi dia hasil prediksinya tidak sama dengan outcome-nya. Di sini 1, di sini 0, maka hasil prediksi tersebut termasuk salah. Yang kedua, mengambil random fitur BMI, X, dan insulin. Di sini menggunakan fitur yang BMI, yaitu kita split datanya untuk mengambil yang di tengahnya itu 32. Kemudian di sini ada data, yaitu data kirinya terdapat ID-nya itu ada 5. Kemudian outcome-nya 1 positif dan 4 negatif. Kemudian yang kanan terdapat 4 ID dan outcome-nya terdapat 4 positif. Kemudian kita melakukan perhitungan Gini impurity-nya, di mana Gini kiri itu sama dengan 1 min P1 pangkat 2 ditambah P0 pangkat 2. P1 pangkat 2 itu diambil dari data Gini kirinya yang outcome-nya bernilai 1. Kemudian untuk yang P0 pangkat 2 itu diambil dari outcome yang bernilai 0. Kemudian kita hitung 1 min P1 pangkat 2-nya itu kan 1 dibagi dengan jumlah data yang ada, yaitu datanya ada 5, jadi 1/5. Kemudian pangkat 2 dan ditambah untuk P0-nya itu di sini ada 4, jadi 4/5. Kemudian hasilnya 1 min 0,04 ditambah 0,64 sama dengan 0,32. Kemudian untuk gini kanannya, karena semua outcome-nya 1, maka gininya sama dengan 0. Kemudian kita hitung gini totalnya. Gini totalnya itu gini totalnya itu didapat dari hasil gini kiri dan gini kanan. Kita ambil dulu dari gini kirinya, itu kan terdapat 5 data. Kemudian dibagi dengan semua data keseluruhan, yaitu 9, jadi 5/9. Kemudian dikali dengan hasil gini kirinya tadi. Terus ditambah dengan gini kanannya, yaitu jumlah ID-nya itu ada 4, kemudian keseluruhan datanya ada 9. Terus hasil gini kanannya tadi itu dikali 0, jadi hasilnya 0,177. Sekian. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel, di mana jika outcome-nya itu tidak sama dengan prediksi yang sudah ditetapkan tadi, maka prediksinya berarti salah. Lalu lanjut pada pohon yang ketiga. Sini kita mengambil fitur acanya adalah pregnancies, DPF, dan glucose. Lalu yang akan kita hitung adalah DPF-nya. Di sini, split DPF-nya lebih dari 0,5. Nah, ini diambil dari nilai tengah dari keseluruhan data. Prediksinya, itu DPF yang dari sama dengan 0,5, itu adalah 0, dan DPF yang lebih dari 0,5 sama dengan 1. Lalu di split data, bagian kiri yaitu di DPF kurang dari sama dengan 0,5, itu ada ID 2, 4, 6, 7, 8, dan 9. Nah, outcome-nya itu adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0. Itu 1 positif dan yang 5 negatif. Lalu di kanan, ada DPF yang lebih dari 0,5, yaitu ID 1, 3, dan 5. Nah, outcome-nya 1. Lalu kita lakukan perhitungan gini, yang di gini kiri, 1 dikurangi 1/6, yaitu diambil dari data di DPF dari sama dengan 0,5, lalu 1 diambil dari nilai positifnya. Nah, itu lalu dikuadratkan jadi 1/6 kuadrat, ditambah 5/6, 5 dari nilai negatifnya, dan 6 dari total ID yang kita gunakan. Sama dengan 1 dikurangi 1/6 kuadrat, hasilnya 0,0278, ditambah 5/6 kuadrat, hasilnya 0,6944. Lalu sama dengan hasilnya dikurangi 0,7222. Dan hasil akhirnya adalah 0,778 sekian. Lanjut ke gini kanan. Nah, karena di gini kanan semua outcome-nya itu 1, maka hasil gininya adalah 0. Selanjutnya gini total. Gini total 6/9 tadi diambil dari ID kita gunakan di DPF yang kurang dari 0,5, dan 9 diambil dari keseluruhan data, banyaknya keseluruhan data. Dan dikali 0,778 yaitu hasil gini kirinya, ditambah 3/9, 3 yang didapatkan dari gini kanan. 3 didapatkan dari data di kanan, yaitu DPF, dikurangi equal plus 9, yaitu banyaknya semua ID yang digunakan. Dikali 0 karena gini kanannya 0, lalu hasilnya 0,1852. Nah, lalu kita ke tabel. Di sini hasil yang prediksi yang tidak sesuai dengan outcome-nya, maka ditandai silang, yaitu salah. Seperti di ID ke-7, outcome-nya 1, tapi prediksinya 0, maka prediksinya salah. Yaitu voting mayoritas. Yang ini adalah mekanisme dari Polres, di mana untuk mengambil hasil dari ketiga pohon tadi, dan mengambil suara terbanyak. Nah, di sini ada beberapa kolom, di mana ada platform P1, P2, P3, dan kita menggunakan kolom voting dan prediksi. Di mana outcome ini adalah kelas atau target yang menjadi target untuk prediksinya. Lalu P1 itu adalah hasil dari pohonnya, dan votingnya adalah total dari P1, P2, dan P3. Lalu untuk kolom prediksi itu adalah hasil akhir dari di kolom prediksi ini diambil dari kolom voting, di mana jika votingnya itu adalah sama dengan 0, maka total prediksinya adalah 0. Jika
votingnya lebih dari 0, ya 1, 2, atau 3, maka prediksinya itu 1, prediksinya jadi 1. Nah, untuk menentukan prediksi itu benar atau tidak, itu ngecek outcome atau prediksi itu sama. Jika outcome-nya itu 1 dan prediksinya itu 1, maka prediksi itu benar. Atau jika outcome-nya 0 atau prediksinya itu 0, maka prediksinya benar. Jika berbeda di salah satunya, outcome-nya misal di ID ke-7, outcome-nya itu 1 dan prediksinya itu hasilnya 0, maka hasil dari prediksinya itu salah. Hasilnya, di mana setelah kita hitung, prediksi bilangnya itu 8 dari 9. Akurasinya yaitu 8 dari 9 dikali 100, jadi artinya akurasi kebenarannya adalah 8,9%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.